One on one bersama Anggia kembali untuk Anda dan saya masih bersama Pak Martinus. Pak, melanjutkan yang tadi. Bagaimana ini pengawasan untuk barang bukti nih Pak? Ya. Karena kan ini bisa digunakan berulang. Kemudian juga ada potensi barang bukti bahkan mungkin dikembalikan lagi tuh ke pasar ke edaran. Apa jaminan bahwa masyarakat bisa percaya bahwa pemberantasannya memang sampai tuntas? Ya. Jadi ada dua hal yang saya bisa menjadi catatan saya dan ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama bahwa yang pertama kita punya mekanisme ketika melakukan penangkapan sejak awal itu kita sudah bisa menduga paling tidak ada berapa barang yang akan kita tangkap. Maka sejak pertama itu kan kita sudah dalam manajemen operasional itu sudah harus bisa dibagi-bagi tugas. Siapa yang menangkap, siapa yang mengurus tersangka, siapa yang mengurus barang bukti, siapa yang mengurus barang bukti non narkoba, siapa yang mengurus mungkin ada keuangan yang disita, uang yang disita dan lain-lain. Lalu tugas barang bukti ini yang menjadi tanggung jawab orang itu. Jadi sejak awal ketika penyitaan bukti ini sudah harus diamankan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita melakukan penangkapan, kita kan expose. Ya. Nah pada saat expose itu sudah terungkap ada berapa barang yang disita. Jumlah barang buktinya ada jumlah di situ. barang yang disita. Ya. Nah mekanisme setelah terjadi penangkapan, kemudian kita melakukan pemberkasan, ada mekanisme berikutnya adalah pemusnahan barang bukti. Dan itu juga harus diekspos. Barang bukti yang ditangkap kemarin, Berapa catatannya jumlahnya? berapa banyak. Yang dimusnahkan ya harus segitu. Yang dimusnahkan berapa banyak, harus begitu. Maka saya meminta kepada selain melakukan pengawasan di dalam dengan sistem manajemen penyelidikan dan penyidikan yang harus tertata dengan administrasinya yang baik, lalu kemudian penyimpanan barang bukti yang dipercayakan kepada orang yang memang punya integritas, dan juga pengawasan melekat, pengawasan berlapis. Ada satu lagi yang saya minta juga dari masyarakat, dan setiap ekspos pasti saya selalu di setiap ujung eksposnya itu pasti saya punya permintaan kepada masyarakat. Apa itu permintaannya Pak? Tolong awasi BNN melakukan penindakan dan pemberantasan terhadap narkoba karena banyak sekali godaan. Itu permintaan saya. Boleh nanti Mbak lihat setiap press release saya pasti di belakangnya pasti saya minta itu. Kenapa? Salah satunya adalah mengawasi. Hari ini kita menangkap 50 kg. Besok mau dimusnahkan harus 50 kg. Dikeluarkan dari gudang mana? Disimpan Harus di jelas mana? itu ya. Harus ditanya. Registrasi penyimpanannya, barang bukti. Ini harus cocok terus linear. Tidak boleh terjadi perubahan di situ. Termasuk bagaimana para kawan-kawan pers ini melihat, oh kemarin kan pada saat diekspos ini LKN ini 30 kg. Kenapa kok jadi Yang berkurang? dimusnahin hanya 28 gitu ya. harus Lalu ikut kita punya mengawasi mekanisme satu lagi, Mbak. Pada saat mau diekspos, kita kan meminta wartawan dan hadirin untuk mengambil contoh. Ambil contoh barang, bahwa dites barang ini narkoba apa bukan. Ada uji lab sebelum dimusnahkan. Jadi benar-benar barang narkotika yang dimusnahkan, jangan sampai tepung terigu, jangan sampai tepung terigu atau gula tawas halus yang ya. dimusnahkan. Maka kita memberikan ruang, kalian yang ambil sendiri. Ambil random, acak, bawa, nanti kita yang periksa betul atau tidak. Nah ini fair sebagai bentuk daripada transparansi kepada publik. Nah oleh karena itu saya minta para wartawan dan masyarakat juga harus kritis. Karena kita punya benteng moral tidak akan kuat kalau tidak ada kritis-kritis seperti itu. Betul, dan harus diawasi itunya harus ya. diawasi. Semua stakeholder lah ikut bersama-sama ngawasin ini. Nah Pak, itu udah barang bukti. Sekarang kita bicara soal modus nih Pak. Kemarin yang terbongkar itu yang melibatkan dugaan direktur klub sepak bola di Balikpapan itu ya terkait narkoba ini kan ditangani modusnya peredaran di lapas, di dalam lapas. Data yang saya punya juga itu 52% peredaran itu transaksi terjadi di lapas Pak. Itu, nah apa yang bisa dilakukan sih? Ini di dalam penjara pun ternyata mereka masih bisa beroperasi. Ya jadi gini, modus operandi itu tidak berawal dari lapas.
Berawal daripada pintu masuknya. Maksudnya gimana dari luar? Ya, dari luar dulu ya, kita runut satu-satu. Mulai dari pusat peredarannya atau pusat produksinya, dia masuk, pelan-pelan masuk, lalu kemudian ditangkap. Ditangkap kemudian ditaruh di lapas. Selama tidak menyelesaikan problem orang yang kita tangkap ini, maka dia akan berkuasa di lapas. Problemnya apa? Dia tidak boleh punya uang. Makanya TPPU harus jalan TPPU-nya harus kuat. Ya. Kalau kita menangkap, kita menaruh di lapas tanpa membereskan uangnya dan mengawasi uangnya, masih bisa modal dia jalan akan lagi modalkan itu. lagi. Makanya sejak awal saya melibatkan analis keuangan supaya tahu bahwa orang yang saya hadapi ini punya keuangan dan punya kemampuan seperti apa. Karena kalau kita melihat narkoba, ada beberapa hal, kalau saya bilang kejahatan terorganisir itu dia seperti organisme. Tumbuh, lahir, tumbuh, bisa besar, lalu dia bisa dying dan mati. Bagaimana dia bertahan? Ada energi supply gizi yang membuat dia bertahan. Satu, keuangannya. Kedua, dia mampu merekrut orang. Yang ketiga adalah lingkungan strategi, lingkungan geografis yang mendukung. Lingkungan yang mendukung dia di situ. Maka kita harus bisa mampu untuk memetakan atau memprofile modus operandi yang dilakukan. Sehingga dan kemampuan finansial, kemampuan rekrutmen dan kemampuan lain-lainnya kita potong satu-satu. Dan ini saya yakin kalau ini dilakukan dengan baik, maka orang yang ditaruh di lapas dia tidak akan bisa bergerak karena kita sudah di luar, kita sudah selesaikan dia. Tapi faktanya memang banyak ya Pak peredaran itu di narkotika sendiri jalanin lagi di dalam itu. Karena teori saya ini belum dilaksanakan. Makanya hari ini saya saya sampaikan ke anak buah saya, kalau kalian masih main-main, ya ini akan terjadi. Jadi ada siklus kejahatan yang terus terjadi. Nggak akan putus mata rantainya. Tidak akan putus. Nah itu seperti itu. Tadi Anda juga menyebutkan pola rekrutmen. Ada yang menarik juga, tadi sempat kita obrolkan tadi ya, soal modus yang sering dilakukan kalau di Indonesia itu seperti apa? Mostly ada banyak perempuan juga kan ya dengan modus diajak menikah oleh pria asing keluar. Sampai akhirnya sempat tertangkap yang di Indonesia. Itu seperti apa Pak salah satunya? Jadi gini, pola rekrutmen ini tergantung bagaimana pendekatan dan tergantung kepada personal. Seorang perempuan yang kemarin kita temukan dia terbang ke Sao Paulo lalu kemudian membawa barang, itu usianya kurang lebih 60 tahun, 61 tahun lebih tepatnya. Bagaimana dia terjerumus di sana? Karena dia masuk di ruang media sosial. Orang memaksa dia atau menawarkan atau merayu dia untuk menikah dengan orang Brazil. Setelah sampai di sana. Ini penting ini untuk edukasi penonton kita, terutama para perempuan mungkin yang gampang kan tergoda, terayu gitu ya dengan bujukan-bujukan, harapan-harapan palsu kan itu Pak dijanjikan menikah di luar negeri. Kemudian sampai di luar negeri dia akhirnya dia sudah terperangkap di situ, menikah tidak, tapi akhirnya dia sudah menjadi dia sudah tidak punya lagi ketergantungan yang lain selain orang yang membawa dia. Akhirnya karena sudah tergantung, tinggal diarahkan mau kemana dia. Akhirnya udah supaya tidak bisa menyelamatkan dia, kamu balik bawa ini. Kalau tidak dianggurkan aja begitu. Jadi diperalat di situ ya. Diperalat. Jadi bukan saja modus seperti itu, masih banyak modus lain. Contohnya menawarkan pekerjaan. Terutama orang-orang yang ingin mencari pekerjaan ke luar negeri. Maka di sini saya sekaligus memberikan pesan buat saudara-saudara kita di wilayah Republik Indonesia ini, kalau ada penawaran untuk kerja ke luar negeri, ikutilah jalur yang benar. Ada formal yang harus diisi, form yang harus diisi, kemudian harus mengenali siapa orang yang mengajak, dia punya lembaga resmi atau tidak. Penyelenggaranya siapa, agensinya siapa. Jangan hanya karena uang, lalu kemudian dia begitu saja pergi, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dia. Ternyata dia akhirnya terjerumus, terperangkap, bahkan berhadapan dengan resiko pidana. Kita punya 106 orang warga negara Indonesia yang hari ini ada di luar negeri sedang menghadapi
proses pidana kan Karena menjadi kurir ini. menjadi kurir. Oke. Ya akibat dari mereka tidak mampu untuk menilai secara rasional tawaran-tawaran ini. Penting ini. Gitu loh. informasi Makanya yang ketika penting orang ya. menawar seseorang untuk umpamanya satu keluarga ditawarin, kamu Kerja. mau keluar kerja, please lapor kepada orang saudara terdekat, lapor kepada polisi, ini ada tawaran. Saya Bener nggak ditawarkan, ini ya? bener nggak? Ada polisi-polisi terdekat, ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, tolong diskusi dengan mereka supaya jangan kita terjebak dalam Apalagi kalau sindikasi. diiming-imingi dengan proses yang mudah gitu ya, dengan gaji yang mungkin di luar rata-rata, prosesnya gampang kok langsung berangkat gitu. Betul. Ya, rata-rata seperti itu modusnya. Dan kemudian tadi perempuan yang umur 61 itu tadi Anda sebut bawa koper tuh ya. Bawa ke koper, Indonesia. ya. Tadi modusnya juga canggih tuh, menarik tuh. Jadi bubuk kokain Jadi kokainnya Tidak berbentuk itu bubuk lagi. mereka dicampurkan dengan satu zat, akhirnya kokain itu tadinya bubuk, dia berbentuk seperti lempengan karet, tipis dan ditaruh di koper, dalam koper, di dasar koper, di dinding koper, kemudian ditutup lagi dengan dengan cover lagi, sehingga tidak bisa terlihat. Di X-ray nggak kelihatan? Di X-ray hampir tidak bisa terlihat. Terdeteksinya gimana tuh? Nah, terdeteksinya ada dua hal. Orang yang melakukan kejahatan pasti gesturnya akan mencurigakan. Yang kedua, kita punya teknologi dan modus-modus atau metode pelacakan seperti contohnya K9, lalu kemudian berbagai peralatan lain juga. Jangan dibuka Pak, nanti mereka malah mengetahui cara-cara untuk membongkarnya nanti Pak. Mereka akan lebih kreatif lagi nantinya para mungkin boleh mereka kreatif, kita juga akan lebih aparat kreatif lebih kreatif lagi ya Pak ya. Harus kita dituntut lebih kreatif daripada mereka. Benar. Nah Pak, kita akan lanjutkan nih perbincangan. Di segmen terakhir nanti ini saya minta mungkin Pak Martinus bisa share ke seluruh penonton one on one malam hari ini, terutama bagi para orang tua, untuk bisa mendeteksi bagaimana ketika anak-anak mereka yang remaja ketika sudah mulai kenalan dengan narkoba atau kecanduan, apa harus yang diketahui pertama kali? Usai jeda ya Pak ya, sesaat lagi kita lanjutkan. Tetap bersama kami.